Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tani dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami dalam Todi Petra Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penyemprotan gulma pada tanaman budidaya semangka, teman-teman. Namun sebelum menyaksikan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah, silahkan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman semuanya, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan penyemprotan gulma pada tanaman budidaya semangka kita, agar penyemprotan gulma ini tidak berpengaruh terhadap semangka kita. Jangan sampai kita ingin membunuh gulma namun semangka kita juga ikut terbunuh atau pertumbuhannya terganggu akibat penyemprotan gulma yang kita lakukan ini, teman-teman. Baik, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam penyemprotan gulma ini? Yang pertama yaitu herbisidanya, teman-teman. Herbisida apa yang akan kita gunakan dalam penyemprotan gulma pada tanaman semangka ini? Jadi teman-teman, dalam penyemprotan gulma-gulma ini dalam budidaya semangka, itu kita menggunakan herbisida yang bersifat kontak, teman-teman. Kenapa? Karena kalau herbisida yang bersifat sistemik yang teman-teman pakai, ketika teman-teman melakukan penyemprotan di area tepi ini misalnya, itu percikan air pasti ada yang sampai ke tanaman semangka kita. Walaupun kepala semprotnya memakai pelindung. Nanti kita bahas lagi karena itu karena hal yang kedua yang akan kita perhatikan adalah pelindung tersebut. Jadi kalau herbisidanya bersifat sistemik dan apabila mengenai tanaman semangka teman-teman, itu semangka ini walaupun percikan itu hanya sedikit, semangka teman-teman akan terganggu pertumbuhannya. Salah satu dampak dari terkenanya herbisida ini yaitu tanaman semangka kita ini akan mengeriting, teman-teman, atau daunnya ini akan keriting dan pertumbuhannya akan terganggu. Jika semangka teman-teman ini keriting, maka buahnya pun akan kurang bagus nantinya. Itu faktor yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama. Yang kedua yaitu alat semprot. Seperti yang sudah kami singgung tadi, mari kita lihat dulu ke sana, teman-teman. Yang perlu kita perhatikan adalah kepala semprot ini, teman-teman. Teman-teman harus membuat alat pelindung seperti ini kira-kira, supaya percikan air dari kepala semprot ini menyebar terlalu lebar, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan penyemprotan gulma terhadap tanaman semangka kita ini, teman-teman. Yang ketiga, hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah saat penyemprotan. Jadi saat penyemprotan itu teman-teman harus juga memperhatikan arah semprot ini, teman-teman. Dalam penyemprotan itu kepala semprot yang sudah diberi pelindung ini, meskipun telah diberi pelindung, itu teman-teman perlu memperhatikan arah penyemprotannya. Usahakan seperti yang kami lakukan penyemprotan saat sekarang ini, teman-teman, usahakan dalam penyemprotan itu kita mengarahkan kepala semprot ini di depan tanaman semangka kita, teman-teman. Jadi kita bagian belakang dari alat semprot ini, bagian belakangnya ini, itu kita hadapkan ke semangka kita, sedangkan kepala semprotnya kita arahkan ke bedengan jalar semangka kita, teman-teman, agar percikan air juga tidak mengenai semangka kita yang ada di bedengan tanam, sehingga penyemprotan gulma ini dapat efektif dalam membunuh gulma-gulma dan tidak merusak pertumbuhan semangka kita. Itu hal yang ketiga, teman-teman, yaitu arah penyemprotannya. Yang keempat, yang terakhir, ini perlu juga teman-teman perhatikan. Seperti saat sekarang ini, teman-teman, sebenarnya kami akan melakukan penyemprotan gulma terhadap tanaman semangka kami ini. Kemarin yang di arah bawah sana itu sudah kami lakukan penyemprotan gulma, dan kebetulan hari ini angin sangat kencang, teman-teman. Bisa teman-teman lihat pohon kelapa itu bergoyang, pohon pinang itu.
Jadi hal yang keempat yang perlu teman-teman perhatikan adalah angin. Jadi saat adanya angin, teman-teman jangan melakukan penyemprotan terhadap gulma pada tanaman semangka, teman-teman. Kalau kita menyemprot dalam keadaan angin sedang kencang seperti ini, itu bisa saja percikan-percikan air penyemprotan gulma ini mengenai semangka kita dan akan merusak pertumbuhan semangka kita nantinya, teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah penjelasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penyemprotan gulma pada tanaman semangka, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tombol merah di bawah silakan di subscribe, dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing. Semoga teman-teman pemula dapat terbantu dengan video-video yang ada di channel kami ini, khususnya dalam budidaya semangka. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.